那可能属老鼠。老猪。 Dan salah satu orang yang hendak kabur berhasil ditangkap. Dingning memintanya untuk jangan membunuh orang tersebut karena ia ingin menggunakan pria tersebut sebagai bukti kalau saat ini ada orang yang hendak membunuh dirinya. 我明白，但是关键就在于，我今后还要来于市，而且就算有什么变故的话，我会着人把他们送出，动用了于氏的力量。下次最好，下次不会了。我们也走吧。 Di waktu bersamaan, 3 orang wanita yang memiliki histori yang sama dan hendak balas dendam kepada Raja Heng. Saat ini mereka berkumpul. Di sana terdapat Bai, murid dari perguruan pedang Bashan milik Jin Meng. Dan si tudung merah adalah Sang, pemilik pasar ikan. Dan satunya lagi, wanita yang belum jelas asal-usulnya. Namun ia orang yang tersisa dari negara Li yang masih hidup. Karena negara Li miliknya telah dihancurkan oleh Raja Heng. Mereka pun bersatu untuk membuat sebuah rencana balas dendam dan hendak membantu Dingning juga. Bai bersama wanita negara Li menyatukan 2 buah giok yang patah. Dan tersisa 1 giok lagi, yang dimana apabila giok tersebut berhasil disatukan, maka mereka bisa mendapatkan petunjuk letak pedang pusaka yang berguna untuk mengalahkan Raja Heng. Pengawas Ye dan Suwan bertemu di tepi danau. Mereka membahas orang-orang yang hendak membunuh Dingning di pasar ikan. Suwan berkata kalau orang-orang tersebut merupakan suruhan dari Bai. Hal itu membuat pengawas Ye sangat terkejut karena yang ia tahu Bai tidak mungkin mau membunuh Dingning. Suwan juga curiga kalau Bai telah bersekutu dengan Bambang untuk membunuh Dingning. Singkat cerita, Dingning dan Lukman kembali ke rumah Arak dan mereka merahasiakan tentang kejadian tadi. Melati yang berada di sana memberikan sebuah buku. Isinya catatan nama-nama orang yang ikut dalam ujian masuk untuk bisa masuk ke dalam perguruan pedang Mishan milik negara Heng. Dan 100 nama-nama orang di dalam buku tersebut sangatlah kuat. Dan Dingning berada di urutan ke-70. Di urutan 1 hingga ke-50 merupakan murid-murid dari belahan benua yang merupakan praktisi level ke-4 dan ke-5. Guru Sue meminta Dingning untuk tak usah mengkhawatirkan 100 peserta tersebut dan memintanya untuk berfokus dalam pelatihan saja. Singkatnya, Mawar menemui Bai dan ia sangat marah kenapa Bai menyuruh anak buahnya untuk membunuh Dingning. Bai berkata kalau itu adalah urusan bisnisnya dan Mawar tidak boleh ikut campur. Mawar menjawab, apabila Bai masih ingin membunuh Dingning, maka ia tak akan segan-segan turun tangan untuk membunuhnya. Saat kembali, Mawar menceritakan kalau Bai saat ini telah bersekutu dengan Bambang untuk membunuh Dingning. Dingning sesaat merasa heran kenapa Bai mau bersekutu dengan Bambang. Sedangkan Bai dan Bambang saat ini tak pernah akur dan selalu berselisih tegang. Ia pun curiga kalau Bai sedang merencanakan sesuatu hal. Keesokan harinya, Lukman menghampiri Dingning dan mengatakan kalau Guru Sue mengajaknya ke tepi danau karena beberapa murid sedang melangsungkan pertarungan untuk merebut posisi agar bisa masuk ke dalam 50 besar sesuai urutan di dalam buku. Mereka pun pergi ke tepi danau dan melihat
kedua murid dari berbagai akademi sedang ingin bertarung satu sama lain. 排在37和35的人是什么样的实力？ 已经开始了，走吧走吧，去看看。 Kedua murid itu pun bertarung menggunakan pedang palsu agar tidak menyakiti satu sama lain. Saat sedang menonton pertarungan tersebut, Ding Ning sesaat ditantang oleh 3 orang murid lainnya untuk bertarung, karena mereka mendapatkan surat tantangan darinya. Tentu saja Ding Ning merasa heran, karena ia tak pernah mengirim surat tantangan kepada mereka bertiga. Ternyata itu ulah dari Luqman, yang disuruh oleh Guru Sue. Alhasil, Ding Ning mau tak mau meladeni mereka bertarung. Lalu ia melihat adanya kesempatan yang bagus, dan ia pun mulai merencanakan sesuatu hal. 我为什么要对排名在我之后的人有印象？你有凭借说话。 Pertarungan antara kedua murid tersebut akhirnya selesai. Dan kini giliran Ding Ning untuk memulai pertarungan. Sesaat, Ding Ning menantang salah satu dari mereka yang bernama Si Yi, karena baginya tak mungkin bisa bertarung melawan mereka bertiga sekaligus. Alasan ia memilih Si Yi karena ia hendak mengajaknya bertaruh. Apabila ia menang, ia mau Si Yi membawanya untuk melihat sebuah lukisan sobek yang dimiliki oleh keluarga Si Yi. Dan apabila ia kalah, ia akan memberikan buku catatan latihan milik Guru Sue kepadanya. Perjanjian itu pun disepakati dan mereka berdua mulai bertarung satu sama lain. 走。走，咱们看看。 Terlihat beberapa murid lainnya meremehkan Ding Ning karena Ding Ning hanya praktisi level ketiga, sedangkan Si Yi praktisi level keempat. Namun, di saat bertarung, Si Yi justru sebaliknya, karena serangan yang ia terima membuat ia mulai berpikir kalau Ding Ning sangatlah kuat, dan ia pun selalu termundur di saat terkena serangan dari Ding Ning. Oleh karena itu, Si Yi menggunakan jurus kabut hitam yang merupakan ilmu kebanggaan keluarganya. Namun siapa sangka, Ding Ning hanya menggunakan jurus domba bertanduk yang dimana jurus tersebut terkenal sangatlah lemah. Guru Sue berkata, meskipun jurus tersebut lemah, apabila Ding Ning berhasil mengenai titik vital musuh, maka hasilnya bisa sangat luar biasa. Dan benar saja, serangan Si Yi berhasil ia hindari, dan jurus domba bertanduk berhasil dilancarkan oleh Ding Ning, yang membuat Si Yi terpental dan kalah. 胜败乃兵家常事。 Semua orang yang meremehkannya tadi seketika terdiam. Begitu juga dengan Si Yi, yang tak percaya bisa kalah melawannya, hanya dengan jurus domba bertanduk yang terkenal sangat lemah. Guru Sue lalu menceramahi Jian Li, yang sempat meremehkan Ding Ning tadi. Ia berkata kalau semua jurus adalah sama. Semuanya itu tergantung dari penggunanya. Jurus lemah sekalipun bisa menjadi kuat apabila si penggunanya memiliki niat dan keyakinan yang teguh. Tak lama kemudian, ayah dari Si Yi datang ke sana dan memberikan hormat kepada Guru Sue. Karena anaknya telah kalah bertarung, maka ia akan membawa mereka semua untuk melihat lukisan sobek miliknya yang terkenal sangat melegenda. Lalu di dalam kereta, Si Yi diceramahi habis-habisan oleh ayahnya karena bisa-bisanya ia kalah melawan Ding Ning yang levelnya di bawah Si Yi. Sang ayah berkata, ia sengaja mengajak mereka semua untuk melihat lukisan sobek karena ia yakin mereka tak akan mungkin bisa memahami arti dari lukisan tersebut dalam waktu 1 hari. Sedangkan keluarga Si Yi beserta leluhurnya saja tidak ada yang bisa memahami lukisan tersebut. 纵是老祖这些年都不曾悟得，
Di lain sisi, pengawas Ye bersama Suan menghadap ke permaisuri bunga dan memberikan informasi mengenai pelayan kemarin yang sudah kurang ajar. Ternyata, pelayan tersebut memang terkena sebuah racun serangga yang ia tahu racun serangga berasal dari negara Xian, musuh bubuyutan dari negara Heng. Pengawas Ye juga membahas mengenai penerus dari Jinmeng yang sampai saat ini belum berhasil mereka temukan. Seketika Raja Heng hendak menyerang pengawas Ye dan bertanya apabila Jinmeng saat ini masih hidup, siapa yang akan menang bertarung antara dirinya dengan Jinmeng. Pengawas Ye yang ketakutan setengah mati menjawab kalau Raja Heng pasti pemenangnya. Lalu Raja Heng meminta mereka untuk tak usah menyelidiki kasus dari penerus Jinmeng lagi dan menyuruh mereka untuk menutup kasus tersebut. Singkat cerita, Ding Ning bersama yang lainnya diajak oleh Si Yi untuk melihat lukisan sobek milik keluarganya. Sesuai dengan namanya, lukisan tersebut terdapat sobekan yang hilang di bagian sudut. Ternyata lukisan itu dimiliki oleh leluhur dari keluarga Si Yi, yang di dalamnya terdapat jurus dan ilmu. Tidak ada orang yang bisa mempelajari jurus dan ilmu di dalam lukisan tersebut. Bahkan, leluhur keluarga Si Yi yang masih hidup sampai saat ini juga tak bisa memahaminya. Namun siapa sangka, Ding Ning hanya sekali lihat sudah bisa melihat jurus dan ilmu yang terdapat di lukisan tersebut. Mereka bertiga tidak dapat merasakan apa-apa dari lukisan itu. Ding Ning mencoba membantu mereka satu persatu agar bisa merasakan beberapa jurus dan ilmu di dalam lukisan sobek tersebut. Ia pun membantu Lukman agar dapat merasakannya. Setelah itu ia membantu Jian Li. Dan yang terakhir, Melati. Tak lama kemudian, leluhur dari keluarga Si Yi datang ke sana, yang dimana ia sudah hidup lebih dari 100 tahun, yang saat ini ia dipanggil Moyang. Lukman sangat terkejut karena yang ia tahu, Moyang dikabarkan telah tewas, dan ternyata Moyang saat ini masih hidup. Sesaat Moyang berkata kalau ia memang merahasiakan tentang kematiannya, agar bisa lebih berfokus untuk memahami isi dari lukisan sobek tersebut. Moyang menghampiri Ding Ning dan menganggap Ding Ning adalah murid yang sangat berbakat. Oleh karena itu ia pun mengajaknya ke sebuah tempat. Ia pun dibawa ke sebuah ruangan rahasia yang terdapat sobekan dari lukisan tersebut. Moyang berkata, sobekan itulah yang menyimpan jurus dan ilmu yang sangat besar, maka dari itu ia menyobeknya. Namun selama ia hidup beratus-ratus tahun, ia belum bisa memahami dari lukisan tersebut, dan ia pun meminta Ding Ning untuk membantunya. 我用了上百年的时间